Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema penuntun hari ini, berhenti kecewa. Ayat bacaan, Ulangan 9 ayat 1 sampai 29. Dan di dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tidak ada seorang pun dalam hidup ini yang tidak pernah kecewa. Contohnya, saat kita mengharapkan sesuatu namun belum tercapai, maka hal ini dapat menimbulkan kecewaan. Memang, semua yang ada di dalam hidup ini bisa mengecewakan kita. Hanya Yesus yang tidak pernah membuat kita kecewa, karena Dia bukanlah manusia yang mudah mengecewakan. Oleh karenanya, kita harus belajar dalam hidup ini. Bila semuanya tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan, janganlah kiranya kita kecewa. Sebab kekecewaan yang akan membuat kita menjadi pesimis dalam menghadapi hidup ini. Saudaraku yang terkasih, saat kecewa itu dirasakan, secara tidak langsung hal ini dapat menyebabkan kita mengalami kepahitan dan akhirnya akan merugikan diri sendiri. Maka itu, janganlah pernah menyimpan kepahitan. Bebaskan hati kita dari rasa kecewa. Tetaplah bersyukur dan percaya kepada Tuhan. Bahkan sekalipun kenyataan yang ada tidak berjalan sesuai yang kita harapkan, setidaknya tetaplah kuat, sebab Tuhan selalu baik. Saudaraku, rencananya tidak pernah gagal, dan Dia pasti akan menyatakan janji-janjinya bagi kita. Bila saat ini mungkin yang kita inginkan belum terjadi, janganlah kecewa. Percayalah bahwa Ia akan membuat semua indah pada waktunya. Saudaraku, rasa kecewa juga dapat menghilangkan sukacita dan damai sejahtera di hati kita. Oleh sebab itu, jangan sampai ketenangan kita hilang oleh karena kekecewaan. Milikilah pengharapan yang baru supaya kita bersukacita dan bersemangat. Teruslah berharap kepada Tuhan, sebab Ia tidak pernah mengecewakan bagi mereka yang berharap kepadanya. Saudaraku, agar tidak gampang kecewa, kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan di dalam Amsal 4 ayat 23, yaitu dengan menjaga sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saat hati kita terus dipenuhi dengan janjinya Tuhan, maka kita akan kuat dan tidak mudah kecewa. Selain itu, berhentilah berharap kepada manusia. Sebaliknya, lebih banyaklah berharap hanya kepada Tuhan sebagai sumber segalanya. Saudaraku, di dalam hidup ini, hendaklah kita berfokus hanya kepada Tuhan Yesus, terutama dalam menghadapi setiap masalah yang dapat membuat kita kecewa. Karena bersamanya, kita tidak akan pernah dikecewakan. Hanya Tuhan yang sanggup memulihkan hati yang kecewa, serta mengubahkan kekecewaan menjadi sukacita. Saudara, Dia juga akan memberikan damai-Nya bagi kita. Jadi mulailah saat ini. Berhentilah untuk kecewa. Mari kita menjalani kehidupan ini tanpa ada rasa kecewa apapun. Serahkanlah seluruh masalah kita, persoalan hidup kita hanya kepada Tuhan. Karena di dalam Dia kita akan mendapatkan ketenangan, dan di dalam Dia ada jawaban yang sungguh luar biasa, dan Dia yang sanggup membebaskan apapun masalah di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada renungan pagi hari ini Tuhan. Tuhan ajarkan untuk kami memiliki hati yang tidak kecewa Tuhan. Terima kasih Bapa. Kuasai hidup kami, hati kami Tuhan. Untuk kami senantiasa rela mengampuni Tuhan. Bebaskan hati kami Tuhan dari masalah Tuhan, dari ikatan-ikatan yang membelenggu hati kami, hidup kami Tuhan. Supaya hidup kami di Tuhan, bebaskan Tuhan. Lepaskan kami Tuhan. Jamah dan urapi setiap kami umat-Mu ya Bapa. Kau ampuni setiap kami pribadi lepas pribadi. Dan mulai pagi hari ini Tuhan,
Kami mau mengampuni Tuhan. Kami mau Tuhan, hidup kami Tuhan serahkan sepenuhnya kepadamu. Biarlah Tuhan, kasih Tuhan itu senantiasa ada di dalam hati kami, kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur dan kami serahkan sepenuhnya hidup kami, persoalan hidup kami semuanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah bebaskan kami, Tuhan telah ampuni kami. Hanya di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Kita yang berkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Maju terus dalam turunan Tuhan saudara, tetap semangat dan Tuhan Yesus memberkati.